Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 8600259999. Halo teman-teman semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Di antaranya, awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang baru saja merdeka. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin negara berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada masa ini Pancasila belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Selanjutnya, masa RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa RIS, Pancasila menjadi salah satu dasar negara Federasi Indonesia. Namun, pada masa ini, Pancasila juga menjadi bahan perdebatan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Beberapa negara bagian, seperti negara Sumatera Timur, menolak Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno berusaha untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia meluncurkan program Manipol Usdek yang bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada masa ini Pancasila juga menjadi bahan manipulasi politik oleh Soekarno. Pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998, pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi dasar negara yang sangat kuat. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada masa ini Pancasila juga menjadi bahan penindasan politik oleh pemerintah. Banyak orang yang ditangkap dan dipenjara karena dianggap tidak setia kepada Pancasila. Selanjutnya terjadi pada masa era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, Pancasila menjadi dasar negara yang lebih demokratis. Pemerintah reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa ini, Pancasila juga menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang lebih terbuka. Banyak orang yang berusaha untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila telah mengalami perkembangan dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara yang kuat, namun banyak tantangan dan perdebatan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, saya dapat mengambil beberapa pelajaran, di antaranya 1. Pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang kedua yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Kita harus selalu berusaha untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pentingnya keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus selalu berusaha untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila masih relevan bagi generasi muda saat ini, karena nilai ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita harus selalu berusaha untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi generasi yang lebih baik dan lebih maju. Demikian uraian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.